Indonesia fix blackout 7 hari. Bentar, ini bener nggak sih? Oke, jujur ya, isu keadaan darurat 7 hari ini tuh nyebarnya ngeri, cepet banget. Scroll bentar, tiba-tiba timeline isinya Indonesia bakal gelap total. Internet mati, air bersih habis. Langsung mikir, ini film atau real life? Dan parahnya, banyak yang langsung percaya. Padahal pertanyaannya simple, ini info kuat atau cuma bikin deg-degan doang? Isu ini mulai rame setelah pernyataan Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, mantan Wakil Kepala BSSN yang ngomong soal kemungkinan kondisi darurat dan skenario terburuk kayak listrik dan internet padam total. Hari pertama sampai dengan kedua listrik padam luas ya. Internet dan seluler tentunya tidak berfungsi ya. ATM, pompa bensin, mungkin yang punya e-wallet juga terganggu. Hari 3 dan keempat logistik tersendat. Air bersih dan sanitasi mulai bermasalah ya. Kemudian rumah sakit masuk kepada mode darurat ya, karena memang terus hari ke-5 sampai ke-7 tekanan sosial meningkat. Distribusi bantuan jadi krusial, keamanan komunikasi jadi prioritas utama. Masalahnya omongan ini terus dipelintir, dipotong, dibawa kemana-mana sampai kesannya Indonesia fix blackout 7 hari. Padahal konteks awal soal kewaspadaan, bukan ramalan kiamat. Tapi ya kita tahu sendiri di medsos yang kalem kalah sama yang bikin panik. Berdasarkan studi dari MIT itu setahu saya ya, kalau informasi palsu itu memang 70% lebih cepat menyebar dibanding informasi benar. Nah, masuk ke bagian penting. Ini masuk akal nggak sih? Pakar keamanan siber Pratama Persada bilang tegas, nggak masuk akal. Kenapa? Karena sistem listrik dan internet di Indonesia itu nggak satu pintu. Bukan kayak saklar kosan, ditekan satu semua mati. Kalau kita ngerti ya masalah cyber beneran gitu ya gitu. Skenario Indonesia mati total 7 hari itu ya sangat tidak realistis gitu. Karena serangan cyber itu tidak bekerja seperti tombol on off nasional. Iya kan? Karena gini, di Indonesia ini ya infrastruktur vital termasuk transportasi, komunikasi. Jadi skenario Indonesia mati total 7 hari itu ya sangat tidak realistis ya menurut saya ya gitu. Karena ya tadi bahwa serangan cyber itu tidak bekerja seperti tombol on off nasional gitu. Ada saklarnya, begitu dipencet, se-Indonesia mati total semuanya. Nggak kayak gitu. Itu tidak berada dalam satu sistem yang terpusat. Beda-beda nih. Bank sistemnya beda, PLN sistemnya beda, PDAM sistemnya beda gitu. Kemudian Kementerian Perhubungan yang di situ mengelola bandara sistemnya beda, UUS sistemnya beda, beda-beda semuanya. Ada pembagian wilayah, ada sistem cadangan, ada pengamanan, dan ada prosedur darurat. Semua sistem kritikal itu pasti memiliki manual override. Gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya down mati, harus ada orang manual gitu yang bisa ngidupin lagi caranya gitu. Iya kan? Artinya gangguan bisa aja terjadi, tapi blackout nasional serentak 7 hari, nope. Menurut Pratama, narasi kayak gini justru bahaya. Bikin orang takut, panik, dan pelan-pelan jadi nggak percaya sama negara. Di sisi lain, analis media sosial sekaligus influencer Fajar Rohman Hariri ngelihat isu ini dari kacamata medsos. Katanya gini, konten yang bikin takut itu algoritma favorit. Apalagi kalau dibungkus dengan katanya bocoran internal, katanya informasi rahasia, atau katanya pemerintah nutupin. Dari analisis komunikasi media sosial ya, jadi validitas informasinya ini lemah banget, jadi sangat lemah. Karena mayoritas dari ini kan menyebar dari konten-konten pendek gitu ya, dari konten-konten yang memang sumber resminya nggak ada rujukan institusi yang kredibel. Terus biasanya itu pakai frase-frase yang ambigu seperti kata-kata kayak kata orang dalam, sumber rahasia akan terjadi, atau menurut pakar, info bocoran. Tapi
bocorannya dari mana, terus pakarnya siapa, itu kan nggak ada. Jadi memang dari sini nggak ada dokumen resmi, nggak ada pernyataan pemerintah lintas negara, nggak ada lembaga internasional yang merilis eh, data, nggak ada. Padahal dicek sumbernya tipis, datanya nggak jelas, dan nggak bisa diverifikasi. Tapi karena emosinya kena, langsung di-share. Tanpa pikir panjang. Akhirnya publik kebelah dua. Ada yang langsung siapin galon, lilin, genset. Ada juga yang bilang, bentar, ini bener nggak sih? Dan jujur, yang kedua ini justru sehat. Kritis bukan berarti cuek, tenang bukan berarti nggak peduli. Karena panik massal itu dampaknya nyata, belanja berlebihan, ketakutan, dan chaos yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Himbauan ini betul-betul bukan didasari rasa ingin menakut-nakuti, justru karena rasa sayang saya kepada rakyat Indonesia yang selama ini saya lihat bukan dicerdaskan, tetapi justru dininabobokkan oleh sistem, sehingga ketika dia terninabobokkan dan muncul keadaan-keadaan yang tidak diharapkan, mereka-mereka itu pada lari, nggak ada yang tanggung jawab. Mereka-mereka yang seharusnya ngurusin. Nah pertanyaannya, mereka-mereka yang biasa harusnya ngurusin ini, apakah memang sungguh-sungguh peduli kepada rakyat, ataukah mereka bagian daripada panitia? Ya, panitia. Karena apa? Suatu insiden itu tidak terjadi secara koinsiden atau tiba-tiba. Selalu ada proses perencanaan, persiapan, direncanakan, disiapkan, dikelola, kemudian lalu tentukan waktu, tanggal, dan jam untuk melaksanakan itu. Oke, kalau misalkan dibilang siap sih, belum siap sih. Jadi siap nggak siap memang harus. Kalau misalkan kondisinya kayak gitu ya siap nggak siap kita harus siap. Ini kan pemerintah belum ngomong apa-apa soal informasi ini. Apa yang mau disampaikan ke pemerintah? Harus valid dulu informasinya. Kalau nggak banyak orang bakal percaya juga. Sebagai penutup, satu hal yang perlu dipegang. Meski yang viral belum tentu benar dan pemerintah juga belum buka suara, kesiapan menghadapi situasi darurat itu tetap wajib. Siap iya, panik jangan. Kuncinya simpel, pahami konteks, cek ulang info, dan jangan kalah sama fair content. Karena di era digital yang paling bahaya bukan listrik mati, tapi logika kita yang ikut blackout. Sampai jumpa. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.